minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis salami, bab mengenai salam. Wa huwa musamma bitahlili. Salam dalam sholat ini bisa disebut dengan istilah lain yaitu tahlil. Yaitu kenapa kok disebut tahlil? Karena jadi halal. Asalnya haram menjadi halal. Kalau orang sholat disebut awalnya takbiratul ihram, takbir di mana asalnya halal menjadi haram. Jadi orang makan sebelum sholat ini boleh, tapi kalau sudah kemudian takbiratul ihram maka disebut jadi haram, maka disebut takbiratul ihram. Kalau takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun disebut dengan takbir intikal. Nakola itu artinya pindah gitu. Jadi disebut takbir intikal. Nah, salam ini disebut dengan tahlil. Qala musannaf aqallu salamu lit tahlil. Sedikit-sedikitnya salam di dalam tahlil untuk menselesaikan bahwa itu sudah sholat, yaitu adalah assalamu alaikum. Cukup begitu saja. Ini sedikit-sedikitnya. Wa qala Sabromalisi, dan Imam Sabromalisi dawuh walau sakana mima, sekalipun itu disukun mimnya, assalamu alaikum, mimnya disukun. Wa tasdidus salami, dan ditasdid salamnya wahidan, satu tasjidan, wa huwa ala sini, yaitu pada huruf sin. Jadi di antara rukun-rukun kauli, yaitu adalah yang pertama adalah takbir, kedua baca surat Fatihah, yang ketiga tasyahud yang akhir, terus kemudian salam. Ini yang patut kemudian diperhatikan adalah tasjid-tasjidnya, karena kemudian tasjid ini berubah, tasjid ini adalah akan merubah makna, karena sebetulnya tasjid itu menunjukkan dua huruf yang kemudian digabung menjadi satu. Apakah tasjid itu? Tasjid ini adalah dua huruf yang salah satunya adalah sukun, yang satunya mati, yang hilang ketika ditulis, kemudian tampak ketika dibaca. Assalamualaikum berarti ada dua sin, assalamualaikum. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholatil wudu, kunci daripada sholat itu adalah wudhu. Wa tahrimuha takbiru, yaitu menjadi tahrim, jadi perawal daripada sholat itu takbiru, yaitu takbir. Wa tahliluha, dan kemudian ditahlili, yaitu menjadi halal setelah kemudian haram, ataslimu, yaitu salam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa akmaluha, adapun sempurnanya di dalam salam, assalamualaikum warahmatullahi titik. Wala tusannu, dan tidak disunahkan. Wa barakatuhu, tidak disunahkan. Tetapi bukan berarti menjadi bid'ah atau haram, tidak disunahkan, gitu aja. Kenapa kok begitu? Karena ada dalil lain tentang Rasulullah salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi yang diajarkan ini tidak dalam kaitannya dengan sholat. Maka kalau salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Tapi kalau di dalam sholat tidak ada kesunahan ditambahi wabarakatuh, kecuali di dalam sholat jinayah, sholat mayit. Watusanu dan disunahkan taslimatun, salam saniyatun yang kedua, li ittibai, karena mengikuti daripada salam yang pertama. Jadi salam yang pertama ini adalah wajib, kemudian salam yang kedua adalah sunnah. Walau iktasarul imam, sekalipun itu ada seorang imam hanya salamnya cuman salam yang pertama tok,
ala taslimati, atas salamnya, sunnah lil makmumi, maka makmumnya sunnah untuk salam yang kedua kali. Jadi umpamanya imamnya assalamualaikum warahmatullah, seperti yang di Mekah itu kan salamnya cuma sekali. Kalau makmumnya ditambahi assalamualaikum warahmatullah yang ke kiri, ini sunnah. Tapi batal enggak? Tidak, karena dengan salamnya imam yang pertama ini sudah tidak ada hubungan, imam dan makmum sudah putus, gitu. Sehingga salamnya salamnya si makmum ini tidak membatalkan sholat. Berbeda dengan kemudian bihilafi tasyahudil awal lautaro kahul imam lazimal makmumu tarkuhu liwujubil mutaba'ati qablas salam. Berbeda dengan tasyahud yang pertama. Kalau kemudian imamnya tidak memakai tasyahud yang pertama, tasyahud pertama kan sunnah. Imamnya kok kemudian tidak memakai tasyahud pertama, entah itu lupa, entah kemudian disengaja, maka makmum tidak boleh kok kemudian tasyahud sendiri. Dia harus mengikuti imam, karena di sini masih ada hubungan antara imam dan makmum, karena belum diputus dengan adanya salam. Kalau mengingatkan betul nggak perlu ya? Mengingatkan? Ya boleh diingatkan, karena itu termasuk sunnah ab'ad. Tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Itu sunnah dalam sholat itu kan ada dua, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad ini adalah sunnah di mana ketika ditinggalkan kita harus kemudian disunahkan untuk sujud sahwi, Kalau hayat tidak, gitu. Hayatnya sholat angkat tangan ketika takbir, ini sunnah hayat. Tapi kalau tasyahud itu sunnah ab'ad. Kalau kemudian doa kunut bagaimana? Ini juga sunnah, tapi sunnah ab'ad indah Syafi'i. Sunnah hayat indah imam yang lain. Gitu. Jadi umpamanya ditinggalkan tidak masalah, gitu. Tanpa harus sujud sahwi. Kalau Imam Syafi'i maka disarankan untuk sujud sahwi, karena ini dianggap sebagai sunnah ab'ad. Ab'ad disebut ab'ad karena ini adalah bagian ab'ad. Ba'zun, ba'ain, zo itu kan artinya bagian. Ab'ad bagian dari sholat-sholat kesunahan itu. Walau salama saniyatan mu'taqidan, sekalipun dia itu salam yang kedua, mu'taqidan hale meyakini annahu salamul awal, bahwa dia telah salam yang pertama, lam yakfihi maka itu tidak cukup. Wa yusallimul awal wujuban, salam yang pertama itu adalah wajib. Wa yu'idu saniyah, dan diulang dengan salam yang kedua. Nadban wa tasjudu lisahwi, sebagai ibadah, wa sujudu lisahwi, dengan sujud sahwi. Jadi umpamane ada wong salat karena yang rukun, yang wajib itu adalah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wongnya lali, assalamualaikum warahmatullah, langsung kiri. Berarti dia meninggalkan salam yang pertama, tapi dia salam yang kedua. Lah, kalau begini kasusnya bagaimana? Dia kemudian mengulangi lagi assalamualaikum warahmatullah, terus kemudian sujud sahwi karena dia lupa. Karena salam ini bagian tidak usah dibatalkan. Gitu. Tidak usah dibatalkan. Salam itu tetap harus nengok atau melirik aja? Tidak harus menengok. Menengoknya itu sunnah hayat. pipi yang harus tampak tuh berarti cuma sunnah. Iya, sunnah. Jadi hingga sampai kita mampu melihat pundak. Pundak, sisi pundak, dan tidak merubah dada. Dadanya tidak boleh geseh dari kiblat.
Karena yang jadi ukuran menghadap kiblat itu bukan wajah, bukan kaki, tapi dada. Gitu. Jadi umpamanya ana wong sing engsele kok ngene, maka yang dihadapkan kiblat dadanya, bukan kakinya, bukan wajahnya. Besok istilah ganti. Ojo pipi yang terlik. Pipi yang tercium. Ya. Batal. Kang Yai, berarti nek misalnya sholat iki Heeh. enggak duduk tasawuf awal sah. Ya? Sah. Tidak tasahud awal, sah tasahud yang lupa akhir. itu kan. Kalau saya pernah tahiyat akhir saya lupa sholawat langsung hampir salam. Niku pripun? Batal. Sholawat. Kalau sunnah. sholawat menurut Syafi'iyah bagian yang tidak bisa diwajib. Wajib baca sholawat. Nah, kula kesupen terus hampir kula Salam. hampir salam. Langsung kula terus ke sholawat. Nah, Masih boleh mboten? Boleh. Tapi kalau udah terlanjur salam batal ya. Ya. Berarti JAS. Iya. Nah, kan tangan di Gini. JAS apa? Rasulullah itu pernah lupa. Lupanya Rasulullah ini merupakan hikmah bagi umatnya. Jadi ketika Rasulullah itu sudah selesai, sudah salam, diingatkan sama apa sing bermakmum dengan Rasulullah. Sholatnya kurang siji. Padahal tadi sudah salam toh. Rasulullah kemudian langsung berdiri, nambahi 1 rakaat. Terus kemudian baru salam. Jadi tidak direset dari awal lagi, dari nol lagi, tidak. Gitu. Tidak diriset. Ya, tidak diriset dari awal. Cukup kemudian menambahi 1 rakaat saja. Gitu. Kan selama kemudian di dalam ini aku langsung kembali ke Tapi tidak sujud sahwi kan? ya sujud sahwi. Oh, tetap Sujud sujud sahwi. sahwi. Nah, Malaikatnya nek salah tompo ya malah bahaya. Mungkin JAS. sholat sujud sahwinya setelah kan sholat Setelah menambahi, 1 rakaat. ya gini, setelah kemudian menambahi. sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ya kalau Nah, gini ya. tadi udah Umpamanya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang Nabi kurang setunggal. Oh, selama kita tidak melakukan tindakan baru salam atau sudah agak lama salamnya, ana wong ngilik ke, wow kurang setunggal. Kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, umpamanya jalan-jalan, minum, atau duduk, maka tidak diriset dari awal. Kita masih duduk, langsung berdiri, terus nambahi 1 rakaat, terus kemudian sebelum salam sujud sahwi. oh Ya, sujud sahwi. terus 1 rakaatnya sempurna ya. Nah, sempurna. Membaca tasbih sujud sahwi atau tidak masalah, yang penting kita niat sujud sahwi. Kalau kelebihan berarti langsung sujud. Ya, kelebihan. Nak tahu bahwa itu kelebihan. Kalau sudah terlanjur melakukan hal lain, Ya, harus diriset. diingatkan. Diriset. Kurang 1, mosok. Iya. Batalan itu. Ya, di riset. Ya, betul. Dari awal berarti. Masa gitu. Iya dah, dari Kalau awal. lupa sholat subuh, kalau lupa doa kunut, Enggak apa-apa. tidak perlu sujud sahwi. Lebih baik sujud sahwi. Lebih baik. Kowe kunut, Mas. Hah? Kowe kunut. Kunut. Oh, dia nunut terang kunut. Kunut malah ora tau kunut tapi. Hah? Iya, apa itu tak malu. Karena ben cepet nih maksudnya. Ini kalau Muhammadiyah dan NU itu bedanya di kunut, maka wong NU ki yo pernah Muhammadiyah, karena wong NU mesti pernah tahu sholat subuh ra nganggo kunut. Tapi saya pernah kunut juga. Lah hanya saja Nek makmum Muhammadiyah. orang makmum ambek Muhammadiyah itu juga biasa. Iya. Dia mau pakai kunut atau tidak pakai kunut gitu, karena ini hanyalah sunnah. Hanya saja di dalam masyarakat itu kalau umpamanya ngimami terus kemudian orang nganggo kunut di kalangan masyarakat iki terus kemudian dicap bahwa ini Muhammadiyah gitu loh. Iya. Tapi sebetulnya tidak apa-apa itu loh, karena itu sunnah abad. Jika itu ditinggalkan utamanya baik sengaja maupun lupa, maka
kemudian dibarengi sebelum salam sujud sahwi. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i yang menganggap bahwa ini adalah sunnah ab'ad Syafi'i dari Hanafi, Maliki dan Hambali. Syafi'i saja yang menilai bahwa itu adalah ab'ad. Kalau yang lainnya Sunnah hayat. Kalau kemudian Hambali, kalau dilakukan secara rutin malah bid'ah. malah bid'ah. Ya nanti kan supaya kontrol doa menolak bala. Anu kan, Kiai Marzuki itu yang dari Jawa Timur itu pernah menunjukkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan itu dalam kitabnya itu, tapi saya tidak berlanjut, itu dia menunjukkan bahwa ajaran Kiai Ahmad Dahlan sebenarnya itu ini loh yang asli, ini tetap ada tahlil, ada bacaan Yasin gitu Pak. Namanya Fikih Muhammadiyah jilid 3. Iki loh Saya ada itu. gitu didoke dalam arti Kiai Marzuki itu gitu. Kamu sebagai kader Muhammadiyah harus tahu loh itu. Jadi Jilid Kiai 3. Marzuki di muka umum. Iya. Jadi di muka umum Kiai Marzuki itu ketua PBNU tau itu. Jawa, bukan PB. Apa? Dulu ketua NU Jawa Timur. wilayah. Ya. Nah, Suriah. Nah, itu dia menunjukkan bahwa keliru itu intinya Muhammadiyah itu sudah ajaran yang sekarang diterapkan itu tidak seperti yang diterapkan oleh Mbah Kiai Ahmad Dahlan iki lho. Gitu kan. Ini ku Di sini- kados kula maulid nang di Kendang. Itu istilahnya itu iki lho. Yasinan ki yo ono, Kiai Ahmad Dahlan ki yo ono, tahlilan yo ono. Cuma saya tidak Cuman berlanjut itu. tidak melakukan. Kalau Memang di ada, cuman tidak Tidak melakukan. dilakukan, Nah, ya berarti ajaran yang sekarang diterapkan ki wis menyimpang saka Mbah Kiai Ahmad Dahlan, maksudnya ngono. ya Muhammadiyah bukan Dahlaniyah gitu. Nah, Jadi gini, bahwa kalau kita runut sanad Kiai Ahmad Dahlan gitu. Kalau kita runut sanad keilmuannya Kiai Ahmad Dahlan, ini adalah ahlu sunnah wal jamaah gitu. Termasuk di dalam fikih-fikihnya tadi dikatakan bahwa kunut ini ada yang mengatakan sunnah ab'ad, ada sunnah hayat gitu. Nah, kalau sunnah hayat kita sebetulnya banyak sekali meninggalkan sunnah-sunnah hayat dalam sholat itu, termasuk sholat di dalam sholat, termasuk kemudian doa setelah kemudian tasyahud, yaitu doa untuk mohon pengampunan dan kemudian perlindungan dari fitnahnya kubur dan fitnahnya dajjal. Ini sungguh amat sangat ditekankan. Bahkan ada yang kemudian termasuk bagian wajib tasyahud. Ada ulama yang mengatakan. Tetapi ini kan kita jarang. Gitu. Bahkan boten kunut, boten apa-apa. mboten napa-napa. Baik kemudian NU atau kemudian mazhab-mazhab yang lain tidak membatalkan. Kalau yang doa itu malah ditekankan. selalu saya. Oh, itu. Kalau main ini auto kami Ah, ah. Luar biasa. Min mungkin ada. enggak, maksudnya memang mungkin diajarkan dari dulu nih. Mungkin. Itu namanya sholat itu kunutless. Tapi kunutnya Tanpa kunut. misalnya nih kalau di masjid nih. Kemarin waktu terjadi peperangan di Rusia dan ini pas jamaah terus disampaikan baru mari kita kunut waktu pimpin doanya kunut. Kunut nazilah. Kunut nazilah ya. Kunut nazilah. Jadi bukan harian. Tapi Ya. masjid di rumah itu yang di Jogja loh. Iya. Banyak yang waktu Covid itu ya Masjid Muhammadiyah ono Jumatan lagu kunut bareng. Iya kok. benar. Makanya Iya. Ada lagi torikoh yang setiap sholat itu ada kunutnya, karena bala itu nggak cuman datang kan bisa sak wayah-wayah terusan itu. Ya karena memang nak kunut nazilah itu memang sangat subjektif dari bagaimana Pak Yai atau ulama itu di dalam mendefinisikan
atau kemudian mengidentifikasi kondisi umat Islam sekarang ini, termasuk dengan adanya COVID, termasuk dengan adanya bencana alam, ini disunahkan untuk kunut nazilah. Nah sekarang ini kita dalam kondisi genting apa tidak? Oh iya, wong ndak ana wong Islam ning dunya iki yang tidak dijajah. Maka ini penting yang namanya kunut nazilah, terutama di dalam sholat subuh. Nah akhirnya saben sholat terus kemudian digawe kunut kabeh. Oh yo ora, wong awake dhewe cek iso ngrokok-ngrokok kok nganggo kutub kunut nazilah barang. Ora ana kesunahane. Lah akhirnya kan jadi cara pandangnya jadi berbeda. Gitu. Wong ngrokok-ngrokok ijek ora, kecuali nek kuwi digolek-goleki. Depalipto. Gusdullah tadi golek Gusdullah. Ora wedi majak ngopi. Berarti kalau sholat Jumat itu sering dilakukan melakukan bacaan doa kunut, berarti kan mempunyai tujuan, mempunyai niat. Masalahnya dulu kan saya pernah bertanya itu, karena aku ya karang wong ora ngerti, karang wong anu pas di Pati itu sholat Jumat pakai doa kunut, jadi kan aku kok kayak ngerti ya. Kau manusia pakai? Iya toh? Iya. Nah, terus oh jebule duwe tujuan, duwe niat. Dalam keadaan yo mau genting lah. Maka dari itu kemarin waktu gencar-gencere banter-bantere Covid kan Pak Dul seling menggunakan doa kunut kan? Iya, kunut Di masjid. nazilah. Sini. termasuk gini. Jadi sebetulnya iman kita itu dalam kondisi genting. Iman kita itu dalam kondisi genting. Bisakah kita memastikan bahwa kita ini mati dalam kondisi Islam? Genting. Ya saya ini nek sholat berarti kunut sedanten nggih. Iya. Isinya kan Allahumma dini. Allahumma dini, ya Allah tunjukkanlah, berilah kami hidayah kan. Allahumma dini fi man hadait. Fi man di dalam perkara yang engkau hidayah. Nah, gentinglah. Ini kan bagaimana kamu mensikapi tentang imanmu dewi. Sekarang di lingkungan kita itu apa-apa maksiat-maksiat kabeh dipromosike, apa meneh dengan adanya TikTok, adanya apa-apa. Wong Emporium aja nyebar katalog di Banjo. Apa itu? Emporium Imjat. Apa itu? Pijat kan. Oh, ya ngono gak mijet ngono, aku ya ora ngerti Emporium ngono. Emporium ki apa? Tak kira nak penjajahan Imperium. Niku pria-pria dijajah. aku ya nggak ngerti Mas Emporium. Kayamu. Bagus kok paling rondo. Iya serana ya. Kunjungan umat. Kunjungan umat. Ya. Tunjangan umat sedekah. Siar. Ya. Malah nang Emporium iki lagi nang kita. Enggak, tapi kemaksiatan itu ya memang sekarang di ini promosikan. Nanti ada yang mau tanya kan habis ini. Wah, iya. Emporium itu di mana? Wa yusanu, dan disunahkan antusri abis salami wala yamuddah, dan disunahkan di dalam salam ini rekatan, cepat-cepat. Wala tamudah, dan jangan memanjang-manjangkan. Gitu. Kadang-kadang untuk kemudian pencitraan seorang kiai atau kemudian seorang ustadz itu salamnya di Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini malah
meninggalkan kesunahan. Yang tepat assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Karena apa? Supaya makmum itu jangan sampai mendahului. Gitu. Tujuannya itu. Apalagi bagi sing anak-anak cah nom-nom kuwi assalam wis langsung juga sandal melayu serandal. Nggih assalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku sebelah kuwi silang. Kan ya silang itu termasuk batal ya? Iya. Bersalamu tak delok melayu iki. Cuma berkah itu antri. Iki ya, nang gak kene Mas Joko ya sing ngatur. Nah ana Mas Joko tertib. Ning ora ono. Wah, iso kecacar karo iki piye. Tadine dene angel ngatur. Pejat-pejat iki aku digoto Pak Joko berarti ning pejat kabeh kuwi. Nggo aku cacuri ngono kita rempes ngono iku wis mbek nggowo telek kok urusan kok. Piye? Aku setahun nang ndip Mas mahasiswa do ra izin iki mari. Dadi tampingan ki sak kebak iku. Ya Allah. Siji Iya barang iku. ora. Iya. Dono Pak Joko. Wa antusallimal ma'mumu ba'dal farahil imam bitaslimatihi. Wa antusallima hendaknya bersalam makmum seorang makmum ba'dal farahil imam bitaslimatihi setelah selesainya salamnya imam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi baru makmum salam. Jangan sampai kemudian barengi. Barengi. Kalau nak barengi bagaimana? Walau korob natu jaya ka baqiyatil arkani. Kalau kemudian dia barengi dengan salamnya imam, jaya boleh, tidak batal. Ka baqiyatil arkani. Sebagaimana rukun-rukun yang lain barengi dengan yang dilakukan oleh imam. Illa takbiratul ikhrami, kecuali takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram itu tidak boleh. Imam baru Allahu Akbar terus imamnya Allah, tidak boleh. Harus kemudian sampai selesai huruf roknya. Allahu Akbar. Baru makmum Allahu Akbar. Jangan dalam jeda yang lama. Hendaknya Setelah bar gitu. Setelah bar gitu. Setelah huruf roknya selesai. Ada baiknya kan setiap pergerakan pasti juga ada takbirnya. Juga setelah bar niku. Allahu Akbar. Nah, yang bagus begini. Yang bagus begini. Jadi makmum itu umpamanya dari berdiri mau ruku. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya tidak dalam kondisi berdiri. Allahu Akbar. Nah, supayanya apa? Makmum ini tidak barengi. Tidak dulu ya. Kalau barengi maka keutamaan dari jamaahnya hilang. Tidak membatalkan, tidak kemudian itu, tapi keutamaan jamaahnya hilang. Gitu. Juga kalau kemudian itidal, Sami Allahu liman hamidah. Jadi di tengah-tengah baru supaya makmum tidak barengi. Walaupun barengi itu tidak membatalkan, kecuali kalau takbiratul ihram memang batal. Kalau aminnya barengan Lebih bagus. Karena hadisnya begitu. Jadi aminnya serentaknya aminnya imam dengan dengan aminnya makmum itu memang yang diutamakan. Ada dasarnya gitu padha lho Mas. Kadang sok beda. Nadanya. Aku sing paling wedi ora iku, nek cah cilik. Wah, urung baladolin wis do amin ana Jumatan kok. Wah, Ya ngenteni salam mau. urung baladolin wis do amin. Amin. Aku dinekek mesti iki. Kayak misal san. Lakinal muqaranatu fi dzalikal makruhatun.
Hanya saja membarengi di dalam salam makruhatun itu makruh. Mufawwitatu li fadilatil jamaah, yang kemudian menjadikan terabaikannya kefadilahan berjamaah. Fima korona fihi faqat. Wa amal muqaranatu fi takbiratul ihram, adapun barengi di dalam takbiratul ihram au fi ba'dhiha atau setelahnya faharamun, maka itu hukumnya haram, mubtilatul lisholat, dan membatalkan sholat. Ya, ini sampai dulu. Sebetulnya kurang sedikit tapi sisuk aja. Ya Allah. Biar kesalahannya biar Mas Zul lagi hamil. Oh iya. Inilah hadirati Nabi.